bernyanyi. Satu, satu, mulut jadi kunci. Dua, dua, duduk rapi. Tiga, tiga, dengarkan dulu. Satu, dua, tiga, dapat ilmu baru. Nah, Ibu akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Ayam Jago dan Biji Kenari oleh Ibu Kasur. Seekor ayam jago mengusap keringatnya sehabis berolahraga pagi. Tubuhnya terasa segar. Tiba-tiba perutnya berbunyi. Ini adalah bertanda ia lapar. Si ayam jago memang belum sarapan. Ayam jago berjalan ke ladang untuk mencari makan, berharap bisa memperoleh jagung manis, biji-biji, kedelai, atau kacang tanah yang gurih. Di dalam perjalanan menuju ladang, ia mencium aroma makanan yang sangat harum dan gurih. Oh, aroma kenari. Kenari, gumam si ayam jago sambil membayangkan butir-butir kenari yang lezat rasanya. Kacang kenari memang lebih lezat daripada kedelai atau kacang tanah. Tanpa pikir panjang, ia mencari sumber aroma. Ayam jago menengok ke kanan dan melihat ke atas, ke arah dahan-dahan pohon kenari. Tiba-tiba, ia melihat seekor tupai sedang asik makan biji kenari sambil bertengger santai di dahan pohon kenari. Hai tupai, seru ayam jago. Bagi kenarinya satu saja. Membujuk si tupai. Aku lapar. Kamu lapar? Nih, ambil, tangkap satu biji saja. Ternyata biji kenari yang dilempar si tupai dari pohon kenari mengenai kepala si ayam jago. Aduh, jerit si ayam jago. Karena kepalanya terasa sakit, kepalanya berdarah. Ayam jago meminta perban kepada si tupai untuk membalut kepalanya yang luka. Namun, si tupai tidak mempunyai perban. Pada saat bersamaan, ada seorang ibu tua yang rambutnya telah memutih berjalan di dekat pohon kenari. Si ayam jago menghampiri ibu tua dan meminta, "Ibu, tolong beri aku sesobek perban untuk membalut kepalaku yang luka dan berdarah ini." "Baik, aku akan memberimu perban, tetapi beri aku beberapa helai rambut hitam untuk menghiasi rambutku yang telah memutih ini," sahut si ibu tua. "Oh, aku tidak punya rambut hitam," sahut si ayam jago. "Kamu dapat memintanya kepada seorang anak gadis," kata ibu tua. "Hai gadis jelita, tolong beri aku rambut hitammu. Rambut itu akan kuberikan kepada ibu tua. Ia akan memberiku perban untuk membalut luka di kepalaku ini," kata si ayam jago membuka. "Baik, aku akan memberimu beberapa helai rambut hitam, tetapi beri aku secopet roti karena aku belum sarapan." "Oh, maaf, aku tidak punya secopet roti," sahut si ayam jago.
kamu dapat memintanya kepada si tukang roti di sudut jalan itu. Pak, tolong berikan aku secil roti. Roti itu akan kuberikan kepada si gadis, karena si gadis akan memberiku beberapa helai rambut hitam. Diberikan kepada ibu tua karena ia akan memberiku perban untuk membalut luka di kepala ibu. Ayam jago menunjuk kepalanya yang masih berdarah. Oh, kasihan, kata Pak tukang roti. Aku mau memberimu secerial roti, tetapi kamu harus memberiku secangkir madu. Aku memerlukan madu untuk obat anakku. Oh, maafkan aku, tidak mempunyai madu, sahut si ayam jago dengan sambil menahan rasa sakit di kepalanya. Kamu bisa minta madu itu kepada Pak peternak lebar yang sedang memanen batu di sana. Pak tukang roti menunjuk ke sebuah desa yang ada di tengah hutan. Selamat pagi Pak. Si ayahnya itu menyampaikan salam dengan penuh hormat. Selamat pagi. Apa yang bisa kubantu? Wahai ayam jago, sambut Pak peternak dengan hangat. Pak peternak beralih. Berilah aku secangkir madu. Madu itu akan kuberikan kepada Pak tukang roti karena dia akan memberiku secuil roti. Roti itu akan kuberikan kepada si gadis karena ia akan memberiku beberapa helai rambut hitam. Rambut hitam itu akan kuberikan kepada ibu tua karena ia akan memberiku perban untuk membalut luka di kepalaku. Baik, aku akan memberimu secangkir madu. Kamu berikan madu ini kepada si tukang roti agar tukang roti memberimu secuil roti. Jangan lupa secuil roti itu kamu berikan kepada gadis cerita yang agar memberimu beberapa helai rambut hitam. Jangan ditunda dan berikan rambut hitam itu kepada si tua agar ia segera memberimu perban untuk membalut luka di kepalamu. Kata Pak peternak lebar. Si ayam jago segera menjumpai si tukang roti untuk menyerahkan madu. Tukang roti kemudian memberinya secuil roti. Roti itu lalu diserahkan kepada si gadis. Gadis memberikan beberapa helai rambut hitam kepada si ayam jago. Si ayam jago menyerahkan rambut itu kepada ibu tua. Nah, ini perban untukmu ayam jago. Mari, balut sekalian luka, kata ibu tua. Setelah menerima beberapa helai rambut hitam dari si ayam jago, si ayam jago menarik nafas lega, wajahnya berseri-seri. Luka di kepalanya dapat diatasi berkat perjuangan yang tidak mengenal putus asa. Kisah ayam jago mengandung nilai-nilai moral, perjuangan yang tinggi akan membuahkan hasil. Keberhasilan itu dapat diraih berkat dukungan berbagai pihak dengan saling tolong menolong. Nah, anak ibu, setelah mendengar cerita dari ibu, apa yang dapat kita petik dari cerita itu, nak? Nasihat yang terkandung di dalamnya, kita harus rajin-rajin, saling tolong menolong, rajin, gigih, giat. Seperti anak ibu sekarang. Sekarang anak ibu sekolah di TK, sebelum masuk SD, SMP, SMA.